Bu Susi, ini cerita tentang Benjina. Itu kan menggambarkan bahwa industri ini kan besar sebetulnya ada di situ, lalu kemudian begitu banyak orang yang bekerja, lalu kemudian ada isu perbudakan. Sebetulnya apa yang terjadi? Benjina itu sebetulnya orang asingnya lebih banyak daripada orang lokal, Pak. Dan kalau kita lihat itu tidak seberapa orang lokalnya. Kalau di kapal hampir semuanya orang asing, orang Myanmar. Jadi ini typical illegal fishing operational, Pak. Jadi di seluruh dunia ini kurang lebih melibatkan hampir 700-an ribu lebih. Di seluruh dunia orang-orang kru seperti ini, Pak. Indonesia itu ada 210 ribu ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri. Nangkepnya sebagai contoh, kemarin saya dapat report dari Sea Shepherd itu bahwa dia baru investigasi di New Zealand, ada perusahaan Korea dengan 1.500 kapal itu punya ABK Indonesia 61 ribu. Dan kebanyakan mereka ini yang bekerja di kapal-kapal ini, baik orang Indonesia, orang Myanmar itu living on very poor standard, sangat ya itulah kenapa dinamakan perbudakan. Mereka ditreat sangat jelek. Kalau malah saya dengar yang di Benjina itu kalau mati, dia kecelakaan mati di laut pada saat kerja, itu dimasukkan saja cold storage campur dengan ikan-ikannya, nunggu sampai 8 bulan kemudian baru diturunkan dimakamkan di Benjina. Makanya banyak makam-makam itu kan, Pak. Dan Rohingya yang terjadi di Aceh ini juga adalah another part dari persoalan-persoalan seperti ini. Dan sama seperti contoh yang di Wanam juga, pekerja Indonesianya itu hanya seperberapanya dari pekerja asingnya. Kan mereka ini ilegal, Pak, tidak punya appropriate dokumen sebagai orang asing yang bekerja di sebuah. Artinya Benjina itu bukan sebuah enclave yang eksklusif dalam pengertian tidak terjadi di belahan bumi yang lain, bukan? Oh, terjadi di seluruh dunia. Illegal fishing ini operate di seluruh dunia, Pak. Seperti kemarin Sea Shepherd, dia tangkap kapal Thunder yang sudah dicari di 160 negara. Setelah 110 hari di chase, mereka tangkap kapal ini, tapi mereka menenggelamkan diri. Dan mereka keluarkan ABK-nya pakai skoci, ternyata orang Indonesia. Sekarang sudah dipulangkan ke Indonesia. Di Myanmar kapal Kunlun, kapal Thailand juga pakai ABK Indonesia. Jadi mereka beroperasinya, yang di Indonesia pakai orang dari Myanmar, Kamboja atau mana. Nah, orang Indonesia disuruh tangkap di wilayah-wilayah seperti New Zealand, Antartika, Angola, kemudian South America. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya, andai kata di tempat kita ini berlimpah-limpah ikannya, lalu kemudian ditata dengan benar, mestinya mereka tidak perlu kemana-mana, bukan? Ya, mereka ini 210 ribu bisa kita bawa pulang untuk bekerja. Kan tadi target kita mau menaikkan menjadi 1.600.000. Mereka ini kan sudah jago-jago di lapangan, Pak. Tapi persoalannya kita ini sekarang susah tracking karena kita tidak bisa komunikasi dengan mereka. Saya sudah ketemu Pak Dakiri dan saya minta Pak Dakiri mungkin bekerja dengan Menteri Perhubungan karena Menteri Perhubungan kan yang keluarkan Seaman Certificate. Mungkin bisa bekerja dengan agen-agen TKI juga yang ada di sini untuk kalau bisa ya mencari tahu di mana mereka. Karena kita juga tidak ingin apa yang terjadi dengan orang Myanmar di Benjina yang kita selamatkan, kita bawa, kita pulangkan. Ya, saya ingin juga orang Indonesia bisa mendapatkan perlakuan. Ibu tracking 200.000 something itu dari mana ya? Itu dari Pak Dakiri, dari data Pak Dakiri. Tapi kalau yang kemarin sudah confirm itu di New Zealand, kapal 1.500 kapal Korea itu mempekerjakan 61.000 kru Indonesia. 61 ribu atau 61 orang? 61.000 orang di 1.500 kapal. Wow. Jadi total melibatkan 700 ribuan illegal fishing di dunia nih, Pak. Pola rekrutmen yang illegal fishing seperti ini gimana? Ibu bisa jelaskan? It's a human trafficking. Manusianya diperjualbelikan. Illegal fishing itu vehicle of many crimes, Pak. Ya. Human trafficking, slavery, smuggling, kemudian drugs, possible, gun smuggling, many other things possible. Mungkin juga jadi karena bajak difficult laut. to control. Makanya efek jera dari penenggelaman ini ya satu-satunya yang bisa menjaga secara terus-menerus
keamanan laut kita. Ya angkatan laut kita ada, polisi air juga ada, tapi kan keterbatasan kapal, juga kecanggihan mereka pencuri ini punya kapal ini canggih-canggih. Saya ingat penjelasan Ibu pada satu kali tidak bisa mengejar sejumlah kapal karena bensin sudah habis. Ya banyak juga yang seperti itu. Lalu juga kalau kita kejar satu kapal patroli, mereka ini nyuri kan dalam kelompok besar. Betul. Kan susah Pak, tangkep ya paling cuma bisa dapat satu. Tapi kalau kita dengungkan, kita tenggelamkan, mereka tahu tuh kan efeknya, wah masuk, ketangkep pasti ditenggelamkan. Dan Ibu bisa lihat koordinat semua lewat satelit ya? Mana? Oh, mereka sudah kebanyakan transpondernya udah dimatiin, jadi kita tidak bisa lihat lagi. Ibu Susi, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.